Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Salam Guru Penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Imadi Budiatnyana, Guru SMP Negeri 3 Mendoyo, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Jembrana, Bali. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi pada modul 1.1 terkait pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana sebelumnya pada eksplorasi konsep modul 1.1 dijelaskan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pelajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan memahami maksud dan tujuan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas seringkali hanya berpusat pada guru, di mana guru sebagai gudang ilmu mentransfer pengetahuan dengan beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek yang pasif menerima informasi, mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan. Semua materi pelajaran tersampaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan diakhiri dengan tahap evaluasi pembelajaran dengan menjadikan KKM sebagai indikator keberhasilan belajar murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya merancang pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendekatan yang lebih efektif dalam pembelajaran melibatkan siswa secara aktif dan memperkuat kemandirian mereka. Perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini yang dapat saya sikapi adalah menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran, di mana pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Lebih dari itu, pendidikan harus berpusat pada anak. Artinya, anak menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi dan membimbing anak dalam menemukan potensinya. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia merdeka secara fisik dan rohani. Perubahan dari pemikiran selanjutnya adalah merubah pembelajaran kondusif menjadi pembelajaran aktif, di mana pentingnya memberikan murid ruang untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan materi pelajaran, aktif berpikir dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya, menjadi indikator keberhasilan pembelajaran yang memerdekakan anak. Jadi bukan hanya pasif menerima informasi, kita dapat mendukung dan mengundang kreativitas mereka dan menghargai keberagaman pendapat. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghormati hak dan potensi unik setiap anak. Perubahan dari pemikiran berikutnya adalah pembelajaran yang berfokus pada penilaian kognitif menjadi penilaian holistik, di mana pentingnya keseimbangan antara berbagai aspek dalam pendidikan yang tidak terfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga termasuk di dalamnya aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengembangan bakat dan potensi murid secara menyeluruh, di mana setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikembangkan melalui pendidikan yang relevan dan bermakna. Perubahan dari pemikiran berikutnya adalah di mana indikator keberhasilan bukan hanya tersampaikannya semua materi pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi juga kualitas pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Materi esensial berperan penting dalam mengoptimalkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan pemahaman dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Yang dapat segera saya terapkan di kelas bercerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang berfokus kepada murid, di mana pembelajaran ini menempatkan murid sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Siswa aktif terlibat dalam pengembangan minat, motivasi, dan kemampuan mereka.
Peran guru di sini sebagai fasilitator yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Penerapan yang kedua, pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran ini menciptakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan murid, mengaitkannya dengan konteks nyata dan nilai-nilai budaya lokal yang memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Penerapan yang ketiga yaitu penilaian yang holistik, di mana pembelajaran tidak lagi berfokus pada tataran kognitif atau pengetahuan saja, tetapi untuk mengembangkan bakat dan potensi murid secara menyeluruh, di mana setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikembangkan melalui pendidikan yang relevan dan bermakna. Penerapan pembelajaran eksploratif, jadi pembelajaran mengutamakan keaktifan siswa dan memberikan mereka ruang untuk berpikir kritis, berkreasi, dan bertindak sesuai dengan minat dan kebutuhan. Jadi pembelajaran langsung diberikan tempat dengan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu pembelajaran yang mencakup kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas, dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi pada modul 1.1 terkait pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, semoga video ini dapat menginspirasi, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.